Shalom. Masih sukacita? Puji Tuhan. Kita datang ke sini semuanya pasti butuh perjuangan. Entah capek, entah ada yang kerja, ada yang sekolah, kebanyakan kerja. Datang ke sini pasti butuh perjuangan. Semuanya tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang hati. Hati itu adalah pusat di mana Tuhan melihat dari semuanya. Hati itu berbicara tentang perasaan. Seperti minggu-minggu yang sudah saya katakan begini. Kalau seseorang telah menyinggung hatinya, bahkan tidak sedikit orang banyak yang kecewa. Selalu saya katakan seperti itu. Kalau orang banyak yang menyinggung dengan hatinya, tidak sedikit banyak yang kecewa. Makanya namanya tentang perasaan itu akan selalu dijaga. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Izinkan saya bertanya kepada saudara, Bapak Ibu, dari kata jaga, kira-kira dari kata jaga, yang menjaga itu manusia apa Tuhan? Jagalah hatimu. Kira-kira firman Tuhan menekankan siapa? Manusia apa Tuhan? Manusia. Tetapi kebanyakan gereja Tuhan selalu katakan, Tuhan jagalah hatiku, jagalah perasaanku. Kok kenapa mereka tidak bisa menjaga perasaanku? Kenapa mereka tidak bisa menyenangkan hatiku? Padahal firman Tuhan katakan jagalah. Seolah-olah Tuhan itu seperti satpam yang 24 jam harus menjaga hati kita. Kita yang membuat luka seseorang, Tuhan yang suruh jaga. Kita yang buat mengecewakan orang, Tuhan yang suruh jaga. Kita menyakiti hati seseorang, Tuhan yang suruh jaga. Padahal firman Tuhan katakan, yang suruh menjaga hati kita sendiri adalah kita. Yang mensuruh menjaga hati kita adalah diri sendiri, bukan Tuhan. Jagalah hatimu. Jaga dalam bahasa Ibrani itu adalah nazar. N-A-Z-A-R, nazar. Mungkin Bapak Ibu tahunya nazar itu adalah sesuatu yang sudah kita janjikan kepada Tuhan harus ditepati. Tapi jaga dalam bahasa Ibrani itu juga nazar, yang berarti jaga itu, nazar itu adalah kita harus menjagai, kita harus pelihara hati kita. Bagaimana bisa terpancar kehidupan kalau hati kita tidak pernah jaga? Bagaimana kita bisa mengerti penyembahan sedangkan kita nggak bisa menjaga hati kita? Bagaimana kita bisa mengerti kehidupan kalau hati kita nggak pernah jaga? Firman Tuhan katakan jagalah hatimu. Gimana caranya? Gimana caranya kita harus menjaga hati kita? Penjaga utama dalam hati kita bukan orang lain, bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Tuhan hanya meletakkan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Itu penjaga kehidupan, tapi secara mutlak. Secara mutlak. Tetapi secara dunia, itu kita sendiri. Tuhan sudah menetapkan Roh Kudus. Selalu dikatakan
Roh Kudus, jagalah hatiku. Jagalah hatiku. Tapi kita nggak tahu, firman Tuhan menetapkan itu adalah kita. Kita lah ini yang harus jaga. Bagaimana kita bisa tersinggung, bagaimana kita kecewa, bagaimana kita bisa senang, bagaimana kita bisa bahagia, itu bukan kan orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menjaga perasaan kita. Makanya tidak heran kalau kita nggak jaga hati kita, banyak orang yang mundur dari Tuhan. Kalau kita nggak menjaga hati kita, banyak gereja-gereja Tuhan itu kehilangan keselamatan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, seringkali manusia di luar dari kehendak Tuhan. Tuhan maunya B, Tuhan maunya A, manusia maunya B. Seringkali kita nggak sejalan dengan Tuhan. Tuhan maunya ini, kita maunya ini. Tuhan maunya itu, kita maunya itu. Seringkali kita tidak sejalan dengan Tuhan. Karena kenapa? Dalam hati kita ini belum ada pemberesan. Makanya tidak sedikit gereja Tuhan, ya sudahlah sama aja ibadah. Ya sudahlah sama aja, saya di rumah sama di gereja sama aja kok. Saya di jalanan juga sama, malah lebih menyenangkan di jalanan. Malah lebih menyenangkan ngobrol sama teman. Malah lebih menyenangkan nonton TV di rumah. Karena kenapa? Hati mereka sudah terluka. Hati mereka sudah tidak menemukan Tuhan lagi. Hati mereka sudah tidak mengenal siapa Tuhan lagi. Yang mereka kenal adalah kekecewaan. Yang mereka kenal Tuhan itu tidak ada. Itu yang mereka tahu. Makanya tidak sedikit gereja Tuhan mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjaga hatiku? Kenapa Tuhan tidak menjaga diriku? Salah besar kalau gereja Tuhan seperti ini. Terus ada yang berkata, bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu hanya pendamping. Roh Kudus itu hanya sahabat, bukan satpam. Kadang Roh Kudus sudah di samping kita, kadang Roh Kudus sudah menemani kita. Jangan lakukan itu, tetap kita lakukan. Jangan berbuat itu, tetap kita perbuat. Terakhirnya, kenapa ya aku kecewa? Kenapa ya aku ditinggalkan? Kenapa ya aku sendiri lagi? Makanya Tuhan selalu katakan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dalam segala hal. Berjaga-jagalah. Jaga dalam bahasa Ibrani adalah nasar. Nasar yang kedua artinya adalah observasi. Observasi adalah berarti penelitian, pengamatan, pengecekan ulang kembali. Terbiasalah kita harus bisa mengamati, mengecek kembali dalam hati kita. Kalau kita sudah lagi tidak beres, sudah tidak melakukan yang salah, segeralah cek hati kita. Segeralah amati hati kita. Kadang seseorang tanpa disadari, kalau kita lagi ngobrol, lagi berdiskusi sama orang lain, kita ngomong benar aja, itu bisa dianggap salah. Kita ngomong sudah benar, sudah ngomong tentang kebaikan buat dia, buat mereka, masih dianggap salah sama mereka. Masih dianggap so alim, masih dianggap so benar. Karena kenapa? Mereka tidak pernah mengecek lagi, mengamati hatinya lagi, mengoreksi hatinya lagi, kalau sudah ada yang salah dengan hatinya. Makanya, kalau sudah tertanam di dalam hati itu salah, sampai kapanpun akan salah. Kalau di dalam hati itu sudah dikatakan tidak benar, pasti semuanya dianggap itu tidak benar.
Apalagi kalau misalnya menganggap hamba Tuhan itu tidak benar. Satu hamba Tuhan aja dianggap tidak benar, pasti mereka anggap semua hamba Tuhan tidak benar. Karena sudah tertanam yang salah dalam diri mereka. Makanya Tuhan selalu katakan, jagalah. Jagalah. Berarti kita harus benar-benar jaga. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus benar-benar banyak menyembah. Dari penyembahan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita tindakan. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kalau isi konten hati yang tidak betul, makanya semua tidak betul. Kalau isi hati konten yang benar, maka semuanya akan benar. Kalau isi hati kontennya sudah salah, pasti semuanya akan salah. Makanya di Lukas 6 ayat 42 dikatakan, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudara-saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, perhatikan kata-kata ini. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Firman Tuhan mengeluarkan firman ini pasti ada poin yang penting. Kata-kata ini bukan hanya sekedar ditulis. Kata-kata ini bukan hanya sekedar ditulis. Firman ini sudah sering kali kita dengar. Saya yakin mungkin sudah lebih dari 100 kali kita dengar. Mau dari gereja A, gereja B, gereja C, ayat ini adalah ayat yang familiar. Tapi ada poin penting yang kita harus tahu. Tahu selumbar kan? Selumbar tahu? Selumbar tuh yang kecil sekali. Selumbar sama balok besar mana? Hah? Selumbar sama balok besaran? Balok. Kira-kira kita bisa melihat gak balok di mata kita? Mengapa kita bisa melihat selumbar di mata orang? Tapi balok di hidup kita nggak pernah lihat. Kita selalu melihat kesalahan orang lain. Kita selalu menghakimi orang lain. Kita selalu menganggap diri kita paling benar. Kita menganggap diri kita paling suci. Kita menganggap diri kita paling taat. Tapi itu hanya kemunafikan, kata firman Tuhan. Percuma kita pelayanan, percuma kita khotbah, percuma kita menyembah, tapi di luar sana kita masih menghakimi seseorang. Bagaimana kehidupan bisa muncul sedangkan kita masih suka menilai diri seseorang? Bagaimana seseorang bisa mengenal Tuhan dalam diri kita sedangkan kita tidak bisa memancarkan kehidupan, tidak bisa memancarkan kasih Kristus itu dalam diri kita? Orang lain akan menemukan kehidupan kalau diri kita sendiri sudah menemukan kehidupan itu. Orang lain akan bisa hidup benar kalau diri kita sudah bisa benar dalam firman Tuhan. Jangan pernah paksa orang untuk hidup benar kalau diri kita sendiri tidak pernah benar. Jangan pernah paksa seseorang untuk beribadah ketemu Tuhan kalau diri kita sendiri aja masih suka ngomongin orang. Bagaimana orang bisa percaya sama kita kalau kelakuan kita itu di luar firman Tuhan? Makanya saya katakan di awal, selidiki hati kita, koreksi hati kita. Kita ini satpam buat hati kita. Satpam buat hati kita. Dan ingat, kejujuran yang paling penting.
Karena sesuatu yang jujur itu akan menghasilkan sesuatu yang benar. Sesuatu yang jujur akan dihasilkan sesuatu yang benar. Orang jujur akan menemukan jalan keluar. Orang jujur akan menemukan suatu kehidupan. Jangan berpura-pura. Firman Tuhan katakan, jangan kamu munafik. Hai kamu, jangan munafik. Jangan kamu munafik, kata firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan seperti ini, berarti masih banyak orang Kristen yang bermunafik. Masih banyak. Firman Tuhan ditulis ini, berarti masih banyak kelakuan yang tidak sesama dengan firman Tuhan. Marilah kita setiap hari mengkoreksi diri kita, mengamati diri kita, menjagai hati kita. Memang tidak gampang. Saya selalu katakan tidak gampang. Orang kalau namanya disinggung dengan perasaan, itu pasti bisa hasil luar biasa. Tapi kalau orang itu dipuji, bisa memuji balik. Coba kita tes saja. Kalau kita misalnya katain orang itu akan katain balik, betul tidak? Tapi kalau kita tinggikan dia, pasti dia akan tinggikan kita. Itu sifat manusia, sistem timbal balik. Harus ada sebab dan akibat. Itu menurut dunia. Makanya kita harus bisa menjaga hati kita. Tadi kan dari kata jaga. Sekarang kita ambil kata hati. Hati itu berbicara tentang perasaan. Bahasa Ibrani hati adalah LED, LED. Bahasa Ibrani hati adalah LED. LED itu dibagi 3. Perasaan, kehendak, dan cara berpikir. Kalau kita mempunyai perasaan yang salah, seperti saya katakan di awal, kita akan menanggapinya semuanya pasti yang salah. Kalau kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti semuanya itu pasti akan salah. Kalau kita menggunakan cara berpikir kita secara dunia, pasti kita berpikir semuanya pasti akan salah. Makanya dikatakan di firman Tuhan, jagalah perasaanmu, jagalah kehendakmu, jagalah cara berpikirmu. Hati dibagi 3. Ini hati bukan bicara tentang hati aja, tapi hati dibagi 3 lagi, 3 poin. Perasaan, kehendak, dan cara berpikir. Hati berbicara tadi tentang observasi, pengecekan lagi. Kita harus cek perasaan kita, bagaimana dengan orang lain. Kita harus cek perasaan kita dengan Tuhan. Kita harus cek lagi kehendak kita. Ini kehendak kita atau kehendak Tuhan? Kita harus cek lagi, ini pikiran Kristus atau pikiran manusia? Ingat, hati itu bicara 3 poin. Perasaan, kehendak, dan berpikir. Musuh terbesar manusia adalah di pikiran kita. Medan pertempuran manusia itu di pikiran kita. Makanya dikatakan dari atas turun ke bawah. Kalau dari atas sudah salah, pasti juga hati akan salah. Coba kita koreksi. Kita koreksi. Apakah benar selama ini apakah kita setia? Selama ini apakah kita melukakan hati Tuhan? Atau kita memang benar-benar sudah tidak benar lagi hidupnya? Seringkali kita katakan, hatiku luka, hati saya luka Tuhan. Kok tidak ada jawaban? Sebenarnya bukan Tuhan tidak mau jawab. Tuhan itu sudah jawab, tapi kita nggak pernah lihat. Hati kita ini sudah tertanam masalah. Makanya Tuhan sudah jawab,
apa yang dijawab Tuhan itu pasti akan salah. Tuhan suruh katakan beribadah, tapi karena kita sudah menanam kepahitan, kekecewaan pada seseorang, akhirnya kita nggak beribadah. Sehingga seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, hai kamu manusia-manusia yang celaka. Celakalah kamu. Makanya dikatakan apa? Dikatakan dalam Perjanjian Lama, celakalah kamu. Hai kamu orang-orang celaka. Kamu harus bertobat. Kamu sudah meninggikan namaku, kamu sudah membesarkan namaku, tapi kelakuanmu tidak seperti firman Tuhan. Tuhan bukan tidak mau jawab. Tuhan sudah jawab, tapi kita tidak pernah menjaga hati. Makanya seringkali kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau sudah tidak suka sama seseorang, itu selalu kita simpan. Kalau kita sudah tidak suka sama seseorang, apalagi sudah mengecewakan kita, seringkali kita tanam sampai-sampai kita tidak mau ketemu sama dia, sampai-sampai kita tidak mau berkomunikasi sama dia. Seringkali kita tanam seperti itu. Sampai kalau kita bisa menegur dia, menasihati mereka berkata, ya itu suka-suka saya dong. Saya mau suka sama siapa, ya terserah saya. Itu salah besar. Ingat, ini kehendak Tuhan atau kehendak saudara. Anda memusuhi seseorang, itu asalnya dari mana? Dasar dari mana? Boleh kecewa. Tuhan selalu ajarkan tentang kasih, mengampuni. Berapa kali kamu harus mengampuni? Kata firman Tuhan. 70 kali 7. 70 kali 7. Izinkan saya bertanya. Umur manusia kira-kira berapa tahun? 7? 70 tahun ya. Umur manusia 70 tahun. Hampir rata-rata 70 tahun ya. Tapi memang ada juga yang sampai 80, 90, bahkan 100. Bahkan juga sudah ada yang meninggal di umur 5 tahun, 2 tahun, bahkan baru lahir aja sudah ada yang meninggal. 70 tahun umur manusia. Tuhan katakan, kamu harus mengampuni 70 kali. Hah? Berapa hari? 7 hari. Maksudnya apa? Sampai kita berumur 70 tahun, berarti setiap harinya kita harus bisa mengampuni seseorang. Bisa? Bisa? Setiap harinya sampai kita 70 tahun, kita harus bisa mengampuni seseorang. Itu firman Tuhan loh katakan. Berapa kali kamu harus bisa mengampuni? 70 kali. 70 kali 7. Berarti sepanjang umur hidup kita harus bisa mengampuni. Amin. Bukan di hari A kita mengampuni, di hari B kita nggak mengampuni lagi. Jangan begitu Bapak Ibu. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita punya Tuhan yang setia. Kalau kita sudah setia melepaskan pengampunan, ya setialah. Kalau kita sudah mengampuni, sudah melihat seseorang itu, selain pun kita kecewa sama dia, percayalah, dari pengampunan itu akan terpancar kehidupan. Dari hati kita itu akan terpancar kehidupan. Dari pengampunan itu akan terpancar kehidupan. Makanya kata Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kehendak Bapa lah yang jadi, bukan kehendakku, kata Tuhan. Padahal dia Tuhan loh. Kalau dia suruh malaikatnya turun hari itu juga, pasti akan turun. Tapi dia mau kehendak Bapanya yang jadi. Walaupun hatinya luka, walaupun hatinya tersiksa, walaupun dia harus pikul salib, dia harus terima.
Ini harus kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang jadi. Makanya pada waktu dia disalib, kehidupan itu terpancar di salibnya. Makanya bumi terbelah. Karena kehidupan itu muncul. Kehidupan itu bangkit lagi. Bagaimana orang bisa bertobat kalau diri kita sendiri tidak ada kehidupan? Bagaimana kita bisa mengajak dia ke Tuhan kalau diri kita sendiri aja masih sembrono? Bagaimana orang bisa mengerti penyembahan kalau diri kita sendiri aja tidak menyembah? Jagalah hatimu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Makanya seringkali orang percaya lebih banyak bereaksi dibanding merespon. Lebih banyak bereaksi dibanding merespon. Paulus katakan, pikirkan dulu apa yang harus kamu lakukan. Karena kalau dari kita belum berpikir dulu, kita selalu berbuat tindakan yang salah. Makanya di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa maksudnya? Kalau pikiranmu suci, kalau hatimu bijaksana, kalau hatimu benar, kamu pasti akan terlindungi. Kamu akan memunculkan kekuatan yang baru. Kalau kita memegang kehidupan yang benar, kalau kita memegang firman yang benar, Tuhan akan menuntun langkah kita. Tuhan akan menggiring kita ke hidup yang benar. Jangan pernah katakan begini, Tuhan bawa aku ke hidup yang benar, sedangkan diri kita sendiri nggak benar. Tapi kalau diri kita benar, tanpa disadari kita akan berperilaku yang benar. Jangan katakan Tuhan bawa aku hidup suci. Bagaimana kalau kita tidak bisa berpikir dulu, meresponin dulu firman Tuhan itu, kalau kita harus hidup suci dulu. Baru kita bisa berkata bahwa aku hidup suci Tuhan. Tuhan itu harus lihat dari kita dulu. Kita mau atau tidak. Tuhan gak bisa paksa kita. Tuhan gak bisa paksa kita. Pilihan dari kita. Kita mau atau tidak. Kalau pikiran kita suci, kalau pikiran kita mulia, kalau kita benar-benar berkata yang baik, bijak sama orang, tidak menyakiti seseorang, percayalah, kehidupan itu akan muncul. Sinar Tuhan, sinar Kristus akan muncul. Sampai-sampai mereka akan ingin tahu siapa yang ada dalam diri kita. Seringkali tanpa disadari, orang jauh dari Tuhan itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Orang bisa meninggalkan Tuhan, nggak usah repot-repot lah, nggak usah jauh-jauh. Kita cek diri kita. Kenapa ya dia kok sampai meninggalkan Tuhan? Jangan kita langsung bilang, oh ini gara-gara dia berteman sama ini, gara-gara dia bergaul sama ini, gara-gara dia. Jangan. Itu hanya membuat iblis senang. Itu hanya membuat iblis bahagia. Akhirnya kita masuk terperangkap yang sama. Terperangkap yang sama, akhirnya apa? Kita nggak bisa keluar. Seharusnya kita bisa menolong orang, akhirnya kita juga sama-sama juga ke tempat yang salah. Kalau orang itu sudah salah, ayo tarik dia. Tapi dimulai dari diri kita lagi. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup suci kata firman Tuhan. Kita harus hidup bijak. Kita harus berkata-kata yang benar. Itulah yang Tuhan katakan, yang Tuhan inginkan kepada kita. Makanya di dalam apa?
Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini firman Tuhan katakan begini, bagaimana kita serupa dengan Tuhan, bagaimana kita segambar dengan Tuhan, tapi kita masih melakukan kehendak kita. Bagaimana kita bisa masuk dalam persekutuan yang kudus, sedangkan kita masih suka jauh dari ibadah. Bagaimana kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, sedangkan kita masih suka jalan-jalan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan secara benar, sedangkan kita masih melakukan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Makanya Paulus katakan, biar kehendak mulai yang jadi, kehendak Dia yang jadi. Biar kuasa kebangkitannya itu akan turun atas diriku. Kalau kebangkitannya sudah turun atas diri kita, jangan tinggalkan persekutuan. Sedangkan seringkali gereja Tuhan sudah mengenal kebangkitan Tuhan, seringkali meninggalkan persekutuannya. Lebih nyaman di luar dibanding diam di rumah Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, biarlah semuanya itu berdasarkan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Itulah yang firman Tuhan katakan. Ada yang masih ingat tentang pribadi Ayub? Tahu siapa Ayub? Izinkan saya bertanya. Kira-kira kita pasti paling senang, paling sering dengar orang memuji orang lain. Orang memuji diri kita. Pasti kita senang, apalagi kalau diri kita dipuji, betul tidak? Apalagi kalau misalnya diri kita diangkat-angkat, dipuji-puji, kita tuh pasti senang. Tapi pernah nggak kita dipuji oleh Tuhan? Pernah? Pernah? Coba, siapa yang pernah? Siapa yang pernah dipuji oleh Tuhan? Tanpa disadari, kita sebenarnya sudah sering dipuji Tuhan, tapi hati kita yang salah. Kalau hati kita benar, Tuhan itu kan puji kita. Ayub, karena dia hidup benar, makanya dikatakan di Ayub pertama, dia hidupnya saleh. Dia tidak berbuat salah. Makanya dia ditinggikan oleh Tuhan. Dia hidupnya saleh. Berarti saleh itu hidup benar, hidup jujur, tidak berdosa. Makanya dia punya hati benar, menganggap Tuhan puji saya. Tapi kalau kita punya hati yang benar, kita akan selalu mendengar Tuhan itu memuji kita. Jangan kita mengasumsi, memonopoli suara-suara manusia sehingga kita jauh dari Tuhan. Kita memonopoli ayat-ayat, katakan di mana Tuhan, sehingga kita menjauh dari Tuhan. Kita mengambil satu ayat firman Tuhan, sehingga kita menghakimi Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Kita harus bisa introspeksi diri. Maka bahasa sekarang adalah introspeksi. Kita harus cek kembali. Makanya kita buka di Ayub 31 ayat 1. Perhatikan ayat baik-baik, ayat firman Tuhan. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Siapa yang berkata seperti itu? Tuhan atau Ayub? Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Itu Tuhan apa Ayub yang berkata? Ayub. Masakan aku memperhatikan anak darah? Kenapa
Ayub berkata, aku harus menetapkan syarat bagi mataku. Firman Tuhan katakan ini tidak ada yang pernah salah. Firman Tuhan tidak akan pernah difirmankan itu secara sia-sia. Firman Tuhan ditulis pasti ada yang benar. Pasti semuanya benar. Kenapa Ayub katakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku? Ayub berkata begini, berarti semua apa yang dilihat itu pasti unsurnya semua jahat. Makanya dia mengeluarkan syarat bukan buat matanya, larangan buat matanya. Dia harus menjaga matanya. Kalau dia melihat yang salah, semuanya akan salah. Makanya dia bilang, masa aku sudah punya istri, masa aku harus lihat perempuan lain? Masa aku sudah punya pasangan, masa aku harus menginginkan orang lain? Makanya kata Ayub, jagalah mata kita. Dari mata kita harus jaga. Makanya rata-rata laki-laki itu kebanyakan kelemahannya di mata. Tidak tutup kemungkinan di perempuan. Itu karena unsur pergeseran budaya. Makanya kita lihat dari perjanjian lama masih ingat tentang Adam dan Hawa? Masih ingat? Apa yang dilihat Hawa? Buahnya bagus, betul ya? Buahnya menjanjikan. Dari matalah kita bisa melihat yang benar dan yang salah. Kalau sesuatu kita sudah melihat yang salah, itu akan turun ke hati dan semuanya akan salah. Makanya dia berkata, jagalah mata kita. Harus dikontrol mata kita. Kita harus baca firman Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Jangan kita bangun tidur, kita langsung kerja. Jangan kita bangun tidur, kita langsung melakukan kegiatan. Tapi kalau habis bangun tidur, kita baca firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lihat. Makanya tidak sedikit, pada waktu beraktivitas, seringkali manusia menyeleweng dari firman Tuhan. Menurut dia benar, tapi belum tentu menurut Tuhan. Menurut kehendak dia benar, tapi belum tentu menurut Tuhan. Menurut cara berpikir dia benar, tapi belum tentu untuk Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Makanya di ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Karena bagianku, apakah yang ditentukan Allah dari atas? Beri pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang maha tinggi? Ayat 3, bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Poin pertama adalah tadi jaga mata. Poin kedua, jaga hidup. Orang curang pasti binasa. Orang jahat pasti hidupnya malang. Ini firman Tuhan yang katakan. Orang curang pasti hidupnya akan binasa. Orang jahat, kalau kita berperilaku jahat sama orang, pasti hidupnya akan malang. Itu nggak usah dipaksa, itu akan sendirinya kita alami. Makanya Ayub katakan, amatilah langkahku Tuhan. Amati langkahku supaya aku tidak salah jalan. Pernah nggak kita berkata pada waktu kita mau beraktivitas, Tuhan perhatikan langkahku. Seringkali kita jalan seenak sendiri, enaknya sendiri, masa bodoh, ya sudahlah. Ayub berkata, Tuhan itu tidak pernah tidur. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak pernah tidur. Makanya Ayub seringkali katakan, Tuhan perhatikan langkahku. Tuhan perhatikan langkahku. Tuhan perhatikan jalanku. Hitunglah, kemana sekarang aku melangkah?
Aku melangkah jalan yang benar atau aku melangkah jalan yang salah? Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita punya perasaan dan kehendak dan berpikir yang benar, pasti kita bisa menjaga hidup kita. Pasti kita bisa menjaga hidup kita. Kita yakin. Kalau 3 ini kita bisa jaga, kehidupan kita akan benar. Makanya coba lihat ya, di ayat 5. Ayat berkata begini, jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang diteliti. Neraca teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Pernah nggak mendengar manusia menantang Tuhannya? Pernah nggak? Ini Ayub bertaruh sama Tuhannya loh. Tuhan, aku sudah hidup benar. Cek diri aku. Aku ada hidup salah atau aku hidup benar? Ini Ayub. Makanya tidak heran Tuhan memuji Ayub seorang yang saleh. Dia seorang yang saleh. Ada 5 tragedi yang dialami Ayub. Ada yang tahu? Apa aja 5 tragedi yang dialami Ayub? Yang pertama adalah anaknya meninggal. Yang kedua, ditinggal sahabatnya. Yang ketiga, ditinggal istrinya. Yang keempat, apa? Hilang hartanya. Yang kelima, apa? Sakit, borokan. Sampai-sampai dia di apa? Di padang rumput, di lapangan, sampai-sampai dia menggaruk apa? Borokannya dengan beling. Pernah ngerasain? Hah? Pernah ngerasain? Belum ya? Kita aja kalau sudah gatal aja, digigit nyamuk, digini aja, agak kasar sedikit aja itu udah sakit ya. Ini Ayub, menurut penelitian Ayub itu selama 9 bulan. 9 bulan loh. Kalau tambah 10 hari lagi, itu apa? Ibu mengandung, melahirkan. Ini 9 bulan. 9 bulan dia garuk semua borokannya pakai beling. Bisa bayangin gak? Tapi dia tetap setia. Dia tidak kutukin Tuhannya. Dia tidak tinggalkan Tuhannya. Dia pikul salibnya. Dia tidak sangkal Tuhannya. Dia tidak curang sama Tuhannya. Makanya dia wajar dapat pujian dari Tuhan. Makanya dia wajar dikatakan Tuhan dia adalah manusia yang saleh. Karena dia tahan. Bayangin ini luka, udah borokan digaruk pakai beling. Jangan pernah coba-coba. Apalagi kalau darah manis itu nggak akan pernah sembuh. Akan timbul lagi, dan timbul lagi. Jangan kita pernah dikit-dikit karena hal sepele. Misalnya begini, jangan sedikit-sedikit kita hanya hal sepele, kita mau bunuh diri. Jangan sedikit-sedikit hanya hal sepele, kita mau mengakhiri hidup kita. Jangan karena kita kecewa sama seseorang, kita mau memutuskan hidup kita. Anda pernah berpikir nggak? Selesai kita hidup, hidup kita kemana? Jangan pernah gampang, ya sudahlah lebih baik kita akhiri hidup kita. Anda sudah benar atau belum? Itu yang harus Anda pikirkan. Jangan masalah kecil diperbesar. Jangan malah besar itu ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah. Makanya begini, orang sakit akan cari yang sakit juga, betul tidak?
Orang benar akan cari orang benar. Saya kasih contoh begini. Misalnya kita lagi sakit sama seseorang, kecewa sama seseorang. Terus kita ngobrol sama seseorang itu. Dan tiba-tiba kekecewaannya sama dengan seorang yang sama. Dengan orang yang sama. Tadinya levelnya cuma level 1, karena sama-sama kecewa jadi level 10. Makanya saya katakan, orang sakit akan mencari orang sakit. Karena dia akan mencari temannya. Bahkan dia akan mentambah lebih parah temannya. Betul tidak? Makanya firman Tuhan katanya, jagalah semuanya. Makanya kan dikatakan tadi kalau dari kehidupan itu di dalam bahasa Ibrani itu adalah kata hay, H-A-Y. Itu dibagi jadi 3 poin: kekuatan, ketaatan, dan kehidupan. Kekuatan dan kehidupan. Kalau kita punya ketaatan, kalau kita punya cara berpikir berpikir yang benar, hati yang benar, cara kita melihat yang benar, itu akan menambahkan kekuatan yang baru buat kita. Kalau kita berteman dengan yang benar, kita tidak menyeleweng dari firman Tuhan, itu akan muncul kehidupan, kebangkitan. Itu firman Tuhan yang katakan. Kalau kita bergaul dan melihat jalannya Tuhan, itu akan menimbulkan kesehatan yang baru buat kita. Makanya ilmu kedokteran katakan, orang sehat itu tidak sedikit kebanyakan sakit jiwa. Tahu sakit jiwa? Jiwanya sakit. Sakit jiwa kan gila ya, beda kalau gila. Sakit jiwa, ada sesuatu yang tidak beres dalam jiwanya. Saya kasih contoh begini. Karena orang tuanya sakit jiwa, akhirnya berdampak ke anaknya, akhirnya anaknya juga sakit. Karena ibunya sakit jiwa, akhirnya berdampak ke suaminya, ke anaknya juga sakit. Kalau orang tuanya tidak benar, pasti anaknya juga akan berdampak. Tapi kalau orang tuanya berdampak yang benar, pasti anaknya juga akan berdampak yang benar. Makanya ilmu kedokteran katakan, orang-orang pasti akan dengan potensi sakit jiwa. Kalau pikiran kita sudah salah, kita akan punya potensi dari sakit jiwa itu. Kita harus benar-benar cek hati kita, harus kita bereskan hati kita. Jangan pernah kita benci, pahit, kecewa sama seseorang. Jangan pernah kita tanamkan. Kalau kita sudah tanam yang salah, saya mau kasih contoh begini. Mangga apa namanya yang ditanam itu? Biji mangganya ya. Kalau kita tanam biji mangga yang rusak, kira-kira itu biji mangga itu naik ke atas atau tidak? Hah? Naik ke atas atau tidak? Hah? Kalau kita menanam biji mangga yang rusak, kira-kira dia naik ke atas, dia bertumbuh atau tidak? Hah? Karena kenapa? Dia sudah rusak. Kalau hati kita sudah tanamnya rusak, kita nggak akan pernah bertumbuh. Kita akan kerdil. Roh kita akan kerdil. Di sini bukan bicara tentang pertumbuhan manusia ya, tapi roh. Roh kita akan kerdil, akan rusak. Karena kita sudah menanam yang salah. Karena kita menanam benci, kepahitan, luka, semuanya kita tanam tanpa kita sadari. Itu yang kita tanam. Kalau tanamnya sudah salah, pasti buahnya salah. Yang terakhir adalah kebangkitan.
Bicara kehidupan adalah kekuatan, kesehatan, dan kehidupan, kebangkitan. Kalau kita punya hidup yang benar, kita bisa merasakan kebangkitan Tuhan itu nyata. Kalau hidup kita benar. Kalau hidup kita benar, sesuai dengan firman Tuhan, pada saat kita jatuh, kita akan mudah bangkit. Kalau pikiran kita benar. Kalau pikiran kita salah, kalau sudah jatuh, ya sudahlah, kita jatuh aja. Udah gak ada gunanya. Makanya saya katakan, kalau kita sudah mempunyai kebangkitan Tuhan dalam diri kita, pasti kita akan bangkit. Terang tidak ditanam di bawah gantang, tapi terang ditaruh di atas bukit. Terang ditaruh di atas kaki tiang. Karena kenapa? Dari situ kita bisa lihat. Dari situ akan terpancar kehidupan. Kalau kita hidup benar, terang itu akan terpancar. Orang akan lihat, gak usah paksa. Gak usah paksa hidup benar, pasti dia akan hidup benar. Terang itu akan muncul. Mari, Bapak Ibu, cek diri kita dan cek apa yang harus kita lakukan. Percayalah, kalau kita hidup benar, semuanya pasti akan terpancar. Amin.